podcast Smart Innovation for Seluruh Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi Wafira kembali hadir di sini di pesan Ramadan dengan bintang tamu yang spesial ya hari ini dari Sindang ya Pak ya, penyuluh dari Sindang. Ini Bapak Dr. Andes Haji Zainal Mahmud MPD. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Oke Pak Haji, kita langsung ngobrol nih. Kita sebagai manusia, sebagai manusia, itu kan melakukan banyak sekali perbuatan dan pastinya setiap perbuatan akan ada tanggung jawabnya, betul nggak? Sekali, Nah, ya, itu betul. kira-kira bagaimana Pak Haji? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hakikatnya Allah itu menciptakan manusia dan jin tidak ada alasan apapun dan tujuan apapun kecuali agar manusia tadi itu untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensinya yakni apa yang kita miliki ya harus dilaksanakan dan dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama nanti hidup di dunia, apa yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Oke, kita akan langsung menyimak ya biar lengkap dari Bapak Haji Zainal. Silakan Pak Haji, pesan Ramadan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara podcast dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah tidak lain agar kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, jadi segala apa yang kita miliki, apa itu yang namanya umur kita, harta kekayaan kita, termasuk ilmu yang kita miliki, jiwa dan raga, tenaga kita, semuanya harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat dari Tirmidzi, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan bergeser kedua telapak kaki manusia nanti pada saat hari kiamat sampai dimintai pertanggungjawaban atau diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada saat nanti hidup di dunia, yang pertama adalah umurnya. Umur manusia nanti pada saat di dunia mulai awet bayi lahir cenger sampai tekan patine nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mulai balik, maka manusia yang tadi itu mendapatkan kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan oleh manusia dalam hidup di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi masalah umurnya, untuk apa umur manusia tadi itu hidup di dunia. Yang kedua, yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah, yaitu berkaitan dengan masalah ilmunya. Ilmu manusia, baik ilmu pengetahuan umum atau pengetahuan agama atau pengetahuan dalam kehidupan kerukunan umat beragama atau ilmu apa saja yang bermanfaat, pasti nanti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita. Kemudian yang ketiga, yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berkaitan dengan masalah harta kekayaan. Harta kekayaan yang kita miliki selama hidup di dunia ini, mulai awet mobile telu, omahe telu, tanah empang akeh, rabine sampai akeh, nanti semuanya harta kekayaan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang ketiga, yaitu tentang masalah harta kekayaan yang kita miliki. Nah, yang dipertanyakan terkait dengan masalah harta kekayaan,
yaitu dari mana asalnya harta yang diperoleh tadi ini. Asalnya dari mana? Apakah dari mencuri, atau dari korupsi, atau dari jalan kebaikan, atau jalan yang tidak baik? Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin harta yang kita miliki ini semakin banyak, maka otomatis semakin banyak pula pertanyaan yang akan dilontarkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama tentang dari mana asalnya. Yang kedua nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah terkait dengan masalah harta kekayaan, yaitu bagaimana cara memperolehnya. Yang pertama tadi adalah dari mana asalnya. Yang kedua proses atau cara memperolehnya. Apakah itu dari penipuan atau dari mulai sing dagangan ngurangi dagangane, beras sing kudune didol 1 kilo 10 on, enggak tahunya hanya 9 on, kurang 1 on. Yang ketiga, harta kekayaan yang kita peroleh tadi itu kemana? Yang dibelanjakan. Dari pertama, dari mana asalnya. Yang kedua, yaitu terkait dengan cara memperolehnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membelanjakan. Atau kemana harta kekayaan yang kita miliki ini dibelanjakan. Dan yang terakhir, yaitu masalah jiwa, raga, dan tenaga kita. Rhoma Irama mengatakan, jiwa dan raga juga harta. Ya. Jadi semua harta kekayaan yang kita miliki, kemudian tenaga yang kita miliki, nanti akan dimintai laporan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin barangkali sekilas terkait dengan masalah podcast yang saya sampaikan, materi pada saat ini terkait dengan masalah 4 perkara yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hari kiamat tiba. Itu barangkali. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Baik. Jadi semua ya, sekecil apapun dari kita itu akan dimintai sekecil pertanggungjawaban apapun gitu nanti ya. akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi memang harus berhati-hati Betul. ya semenjak hari ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan podcast langsung dari Bapak Haji Zainal membuat kita tersadar gitu ya. Betul. Jadinya pengennya berbuat baik terus. Terima kasih Bapak Haji Zainal sudah hadir di sini ya di Smart Podcast ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen untuk semua sedulur Smart dimanapun berada. Evi dan Pak Haji Zainal pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.